Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, assalamualaikum Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama dan utama, tidak bosan-bosannya kita untuk senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, sehingga pada malam hari ini meskipun suasananya hujan, kita masih dimudahkan Allah, dimampukan Allah untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam tujuan mulia sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan amal soleh yang lain, yaitu berupa thalabul ilmi, kita ngaji bareng. Dan semoga apa yang kita lakukan mulai dari kita mengerjakan sholat maghrib dan nanti sampai sholat isya berjamaah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita semuanya. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, dan semoga pula dilimpahkan kepada orang-orang yang beriman hingga datang akhir zaman nanti. Jamaah sekalian, kita melanjutkan tema materi kita. Sebenarnya kita terfokus kepada fikih maliyah, tetapi mukadimahnya ini sangat panjang. Mukadimahnya itu sangat panjang. Kita mengupayakan bagaimana kita bisa mengetuk pintu langit untuk membukakan rezekinya kepada kita, karena kita pandang ini yang lebih utama. Ini yang lebih utama. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah membukakan rezekinya kepada kita, maka urusan muamalah itu sudah enggak perlu lagi. Allah sudah mudahkan, Allah sudah limpahkan, Allah sudah berikan segalanya kepada kita. Muamalah itu sudah tidak diperlukan lagi. Maka untuk itu jamaah sekalian, kalau yang pertama pada pertemuan yang lalu upaya untuk membuka
pintu langit ya dari rezeki Allah Subhanahu wa taala itu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai upaya vertikal kita? Jadi usaha kita untuk meraih dan untuk mendapatkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala itu ada dua cara. Satu upaya horizontalnya. Horizontalnya itu adalah kita bekerja, kita berikhtiar, kita bermuamalah, beraktivitas untuk mencari itu. Kemudian upaya vertikalnya adalah ini, berupa amal soleh yang apabila itu dilakukan oleh kita semuanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang akan kita kaji pada malam hari ini, upaya untuk mendapatkan atau upaya untuk membuka pintu langit dalam rangka kita berusaha untuk mendapatkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara bersyukur. Dengan cara bersyukur. Dasarnya apa? Di dalam surat Ibrahim ya, ayat yang ke-7 ya, sama-sama kita paham ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Surat Ibrahim ayat yang ke-7 ya. Dan ingatlah juga tatkala Rabbmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami Allah ini akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala nggak tanggung-tanggung. Apa? Kalau seorang hamba ini mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, Allah itu akan memberikan atau akan melipat gandakan atau akan menambah kenikmatan-kenikmatan yang telah ia ambil dalam jumlah yang tidak kita ketahui. Dalam jumlah yang tidak kita ketahui. Selama seorang hamba itu mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala nggak tanggung-tanggung akan melipat gandakan atau akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan tersebut dalam jumlah yang tidak kita ketahui. Artinya bisa 10 kali lipat, bahkan bisa 1000 kali lipat, atau bahkan bisa berlipat-lipat, kita tidak mengetahui jumlah, karena kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana nanti penjelasannya ya terhadap kalimat ini? Maka Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 145, dan sebelumnya juga ayat 144. Akhir dari ayat itu ada kemiripan. Yang Ali Imran ayat 145, wa sanajzi syakirin, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sedangkan ayat yang 144, wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dari ayat ini teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan lantaran hambanya ini bersyukur. Sedangkan balasan itu sama-sama kita tidak mengerti lah. Kalau
di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 ya, terkait dengan infak itu ya. Barang siapa yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti hanya satu butir, kemudian menunjukkan 7 tangkai dan masing-masing tangkai ini berbuah 100 biji. Dan masih ditambah lagi dalam jumlah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambaran salah satu bagian dari syukur itu mereka mempergunakan hartanya itu untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harta yang dia keluarkan dengan lantaran berinfak itu Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan seperti satu butir, kemudian menumbuhkan 7 tangkai, dan masing-masing tangkai itu akan membuahkan 100 biji, sehingga satu Allah balas bisa menjadi 700, bahkan lebih dari itu. Dan Ewan Fidinar Sadakumullah, bagaimana penjelasan para salaf ya terkait dengan syukur ini? Yang pertama Umar bin Abdul Aziz ya. Umar bin Abdul Aziz, beliau mengomentari akan ayat ini bahwasanya mereka yang dimaksudkan Umar bin Abdul Aziz adalah orang-orang sebelumnya, orang-orang soleh pada masa sebelumnya Umar bin Abdul Aziz ini. Mereka itu mengikat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan syukur. Nikmat itu supaya tidak hilang, nikmat itu supaya tidak meninggalkannya, nikmat itu supaya tidak pergi darinya, maka nikmat itu dia ikat dengan syukur gitu. Jadi mereka orang-orang seperti itu sangat kuat sekali keyakinan hal seperti ini. Jadi kalau dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu dia ikat dengan sekuat-kuatnya. Apa bentuk ikatan mereka agar supaya nikmat itu tetap ada, nikmat itu tetap berlimpah, nikmat itu tetap langgeng pada dirinya? Mereka itu mengikat dengan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sebelum kita lanjut, dahulu pada zaman Nabi Musa alaihissalam itu ada satu kisah yang menarik. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam itu, umat Nabi Musa alaihissalam itu ada seorang keluarga yang ini umat Nabi Musa alaihissalam yang hidupnya itu susah, hidupnya miskin. Dia menjadi umat Nabi Musa alaihissalam itu kehidupannya itu lama dan dia dalam keadaan miskin, dalam keadaan miskin. Sehingga terjadilah dialog antara suami dan istri. Biasanya ya rumah tanggane dalam keadaan ekonomi lemah atau dalam keadaan ekonomi yang sulit dan berat, itu biasanya sing ora betah sapa sewa, suami atau istri dulu? Istri, betul. Istri dulu yang dia itu berbicara kepada suami. Terjadi dialog yang menarik, wahai suamiku, kita ini kan sudah lama menjadi pengikut Musa, sementara hidup kita itu penderita, hidup kita itu miskin, bertahun-tahun kita ini hidup miskin. Mbok yo kamu nemuin Nabi Musa supaya berdoa kepada Allah agar supaya Allah itu merubah nasib diri kita. Ide istri ini bagi suami ya mantap saja gitu. Apalagi kalau istri punya ide seperti itu, ya tadi dituruti, kira-kira suami apa istri gimana? Iya kan? Iya, itu kalau tidak saya turutin nanti jangan-jangan malah marah kepada saya. Tapi benar juga untuk mengusulkan seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya umat Nabi Musa ini dari usulan istrinya ini kemudian menjumpai Nabi Musa alaihissalam setelah bertemu, ya Musa, saya ini pengikutmu.
Saya menjadi pengikutmu ini lama dan hidup saya itu dalam keadaan kesusahan. Kehidupan saya itu dalam keadaan menderita. Saya mohon yo kamu berdoa kepada Allah agar supaya Allah itu merubah nasib saya. Nabi Musa mendengar keluhan umatnya ini, bagaimanapun hati seorang nabi itu sangatlah lunak, sangat mudah tersentuh tatkala ada umatnya mengalami sesuatu yang tidak baik. Oh iya, nanti malam saya tak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Nabi Musa ini sebut kalimullah, seorang nabi yang bisa komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti malam saya akan berdoa kepada Allah, saya mohonkan kepada Allah agar supaya nasib kamu dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu besok pagi. Malam berlalu, kemudian menjelang pagi, kira-kira jam 3 sepertiga malam terakhir, Nabi Musa melaksanakan sholat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya ini punya umat, punya pengikut, tetapi kehidupannya seperti ini. Saya mohon Engkau bisa merubah nasibnya, ya Allah. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu langsung mengabulkan, langsung menjawab permintaan Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, saya tahu keadaan umatmu ini, saya ngerti, dan kalau seandainya engkau kemudian memintaku agar supaya merubah nasibnya, aku kabulkan. Cuma aku merubah nasib umatmu ini nanti akan saya jadikan umat yang kaya raya, tetapi waktunya hanya setahun saja, kata Allah SWT. Umatnya yang menderita tadi, yang susah tadi, dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kaya raya, tetapi hanya temponya setahun. Akhirnya apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima oleh Nabi Musa alaihissalam dan kemudian disampaikan kepada keluarga ini. Wahai saudaraku, tadi malam saya sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kau inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spontan tuh jawabnya kira-kira kalau kita ini alhamdulillah, kan gitu. Lah baru uripe rekoso suwe ya, Pak. Uripe rekoso suwe meminta kepada Allah langsung dikabulkan, kan berarti langsung jadi orang kaya gitu. Alhamdulillah. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam, tetapi Allah hanya berkehendak engkau menjadi orang kaya itu hanya setahun saja. Setahun saja. Keluarga ini juga setahun rapopo. Timbangannya rekoso salawase ya wis setahun rapopo. Wis lumayan loh setahun. Sugih loh. Ya akhirnya berlalu. Suatu ketika dia pulang ke rumah itu, ternyata di dalam rumahnya itu, dan kalau bahasanya kita itu kayak mak betunduk, ngerti-ngerti ada harta benda yang sangat banyak di rumahnya. Spontan langsung menjadi orang kaya. Spontan menjadi orang kaya. Hartanya melimpah ruah di dalam rumahnya itu. Yang dia hidup bertahun-tahun dalam keadaan kesusahan, kemudian pada saat itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menjadi orang yang kaya raya. Maka yang respon pertama kali juga perempuan lagi, sing rekoso pada saat rekoso, sing komen sik dewi, sing respon sik dewi, istri wanita. Tatkala kaya itu juga yang pertama kali. Yang respon atau punya reaksi itu juga perempuan. Terus kata misalnya pun jenengan sing biasanya mana belanja istri itu hanya 1 minggu, pinten Pak? 1.000 berarti.
ngerti-ngerti 1 minggu jenengan 5 juta. Wah, mak teratap ngono. Akhirnya sing mau ora tau nyekel duit 5 juta itu mesti istri langsung wah 5 juta gopong kan gitu kan. Wanita begitu. Nah, cuman di dalam kehidupan Nabi Musa ini, keluarga ini sangat menarik sekali dalam kehidupannya. Yang sebelumnya dia menderita dan kemudian dia dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kaya raya, harta bendanya banyak. Wanita ini juga langsung berbicara kepada suaminya, wahai suamiku, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabulkan keinginan kita dijadikan sebagai hamba yang kaya raya. Maka mumpung awake dhewe iki sugih, ayo bondo dunyane iki digunakake saapik-apike, nggo bantu wong sing ora duwe, nggo menehi omah sing ora duwe omah, nggo modali wong sing ora iso nyambut gawe, nggo nampung anak-anak yatim piatu, membuat tempat-tempat untuk belajar Taurat, digunakan sebaik-baiknya untuk kebaikan. Harta benda itu. Loh, ini ide cemerlang, ide bagus, Pak. Beda dengan wanita sekarang. Sing mau neran duit, terus duitnya ke duit oke. Kira-kira duit rencana ngeten iki napa? Pikirannya ini sesuk belanja apa, toko apa kan ngoten. Lah mesti saya dicek toko masih gitu kan. Gue bar toko masih nang dealer, nang showroom, golek mobil. Nang perumahan toko masih mesti mipik tok sing dipikir. Tapi ini ndak, justru di saat dia mendapatkan harta yang banyak, dia mengambil kesempatan ini karena pada masa miskinnya dia tidak bisa berbuat baik dengan hartanya. Mumpung awake sugih, ayo digunakake kanggo kebaikan. Dia membuat rumah-rumah itu untuk menampung orang-orang yang nggak punya rumah. Anak yatim piatu ditampung kira-kira seperti ini. Kira-kira kalau sekarang itu dibuatkan rumah besar, itu dibuatkan khusus untuk tinggal anak-anak yatim dan piatu. Orang yang tidak punya orang tua ditampung di situ, dibiayai hidupnya. Didatangkan seorang guru untuk belajar kitab Taurat. Kalau kira-kira sekarang jadikan gria tahfidz gitu. Bagi anak yatim piatu, bagi duafa gratis. Bahkan orang-orang yang mengajarkan Taurat pada saat itu dimakmurkan sekali. Dimakmurkan oleh orang kaya yang dikatakan Allah dadaan hanya 1 tahun ini. Dimakmurkan. Saya baca di dalam kisahnya itu 1 kali ngajar, Pak. 1 kali ngajar itu pulang diadai uang 1 kantong, Pak. 1 kantong itu kepingan emas. 1 kantong itu kepingan emas dan isinya itu 20 keping. Duit sing diberi sak duit logam sak menu kira-kira setengah ya, setengah man ping 20 sekilo. Lah meneh sekilo sak grame wae misalnya sekarang 500.000 ping sekilo piro Pak? Wah. Loh, itu sekali ngajar dikasih hadiah seperti itu loh. Karena dia kaya raya itu. Saya tuh sampai membayangkan guru-gurunya makmur Pak ngajari anak-anak itu untuk belajar kitab Taurat. 1 kali pertemuan itu dikasih hadiah itu. Karena apa? Dia juga aji mumpung aku sugih. Siapapun yang berbuat kebaikan dan dia sangat berjasa bagi anak-anak ini, kita muliakan. Kita kasih hadiah ya. Orang-orang yang tidak punya pekerjaan, dia punya ahli dalam urusan berternak, dimodali, ora dijili, ora diutangi, ora diutang, tapi dikasih betul. Makanya nanti ngaji muamalah urusan simpan pinjam, masalah pinjaman dan sebagainya itu kita kaji. Makanya kalau ini berjalan itu ora perlu saya. Duit-duit tuh kan sing ora duwe butuh ronyo. Ora perlu utang. Makanya ini sebenarnya harus diutamakan, kita belajar dalam urusan harta itu sebenarnya ini dulu diutamakan. Dan ini wis mlaku, nggak perlu kita berpikir muamalah.
Ya, dikasih orang yang nggak punya rumah, dia bekerja tetapi nggak punya rumah, dibuatkan rumah, diberikan, Pak. Itu nggak hebat ya? Sampai pada saat itu spontan dengan orang kaya yang mendadak ini mengalami perubahan yang sangat luar biasa, masyarakat di sekitarnya itu langsung makmur, Pak. Ya Sukoharjo, Pak. Makmur itu masyarakatnya. Nah, tidak terasa waktu berjalan ini 1 tahun. 1 tahun. Kira-kira Allah menurunkan hartanya, memberikan hartanya kepada seorang hamba ini di bulan Oktober tanggal 19 ini. Nah, 19 ini. Nah, 19 Oktober ini, ngerti-ngerti wis 2023 tanggal 19, persis 1 tahun. Lah istri juga bicara kepada suami, Mas, iki wis masane entek, awake dhewe melarat neh. Ini istri langsung respon kepada suaminya, niteni betul itu Allah memberikan kekayaannya hanya 1 tahun. Ini sudah berjalan 1 tahun, berarti kita siap-siap hidup miskin lagi. Tetapi pas genap 1 tahun, berjalan lebih 1 hari, berjalan lebih 1 minggu, berjalan lebih 2 minggu, berjalan 1 bulan. Itu kok jadi sugih Pak orang ini? Masih kaya raya itu. Katanya Nabi Musa bilang kepada kita, kita diberikan kekayaan hanya waktu 1 tahun. Ini sudah 1 tahun kok kita masih kaya, Mas. Ojo-ojo Allah lali. Masa Allah lupa? Kamu tanya lagi kepada Musa supaya menanyakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya dulu kami diberikan kekayaan itu hanya 1 tahun, ini lebih, kok kami masih dalam keadaan kaya raya, ini ada apa ini? Akhirnya Nabi Musa alaihissalam ini bertanya kepada Allah di waktu setengah sepertiga malam terakhir, dia mengerjakan sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ini hambamu ini bertanya tentang keadaannya, katanya engkau itu membuat dia kaya hanya waktu 1 tahun, tetapi ini sudah 1 tahun lebih kok dia masih kaya, ada apa ini wahai Allah? Langsung dijawab oleh Allah. Nabi Musa ini kalimu bisa berbicara kepada Allah. Allah langsung berikan jawaban, benar, apa yang saya katakan dulu adalah seperti itu, tetapi ketahuilah wahai Musa, ketahuilah wahai Musa, dia saya jadikan kaya dalam waktu 1 tahun itu hanya saya berikan rahmat atau rezeki yang sangat kecil, sedikit. Tetapi karena hambamu ini telah membuka pintu-pintu rezeki yang begitu banyak, maka saya tidak bisa menahan diri untuk mencabut kekayaan diri. Ya kan? Kudune wis rampung masane sugih, Pak. Tetapi dengan kekayaannya itu dia membantu fakir miskin, membantu orang-orang yang mengajarkan agama, membantu orang-orang yang nggak punya pekerjaan, membuatkan rumah yang nggak punya rumah. Ini ternyata upaya membuka pintu rezeki langit. Allah membukakan 1 pintu rezeki buatnya, tetapi dia membuka pintu langit yang lain banyak yang dia buka. Ini ya. Kisah ini sangat menarik dengan apa yang kita kaji hari ini. Makanya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk kita mendapatkan nikmat dari hasil pekerjaan atau apa saja, kalau kemudian kita ini mensyukuri akan nikmat itu, Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki yang lain. Jelas secara ilmu atau secara nalar saja dia bisa menerima. Kalau seandainya Allah membukakan pintu rezeki dari arah yang tidak diduga dari pintu langit yang lain, itu jelas dia akan semakin banyak rezekinya. Begitu. Maka Ikhwan Fillah Azharakumullah, kembali kepada persoalan ini, maka Umar bin Abdul Aziz beliau mengatakan mereka orang-orang soleh pada waktu itu
mengikat nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar supaya nikmatnya itu tetap langgeng, nikmatnya itu tetap semakin baik, maka dia ikat nikmat itu dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beda dengan keadaan kita hari ini. Kalau kita diberikan nikmat Allah ya agak lebih dikit gitu saja. Bersyukur atau kita lupa dengan pemberi nikmat. Realitanya banyak yang lupa sang pemberi nikmat. Padahal gitu rezeki sithik lho wis marahi lali. Ya kan? Dulu tatkala dia belum punya sepeda motor itu masya Allah pengajian rajin, sholat jamaah nggak pernah terlambat. Dan besok tuku sepeda motor, kudune kan luwih risik tekone nang masjid. Ini justru malah sering telat gitu loh. Justru malah sering telat. Rezekinya dia semakin bertambah, sudah nggak kelihatan di majelis ilmu. Kira-kira ada apa ya orang ini? Dicari-cari, maaf saya lagi sibuk. Dikasih nikmat sedikit saja sudah mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya perkataan Ali bin Abi Thalib, dia berkata kepada seorang laki-laki dari Hamdan, seorang dari suku Hamdan, sungguh nikmat itu tersambung oleh syukur, sedangkan syukur itu sangat berpengaruh terhadap penambahan nikmat. Syukur itu menurut sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib, syukur itu tersambung dengan nikmat. Nikmat itu tersambung dengan syukur. Dua-duanya ini tidak bisa dipisahkan. Ya, nikmat itu tersambung dengan syukur, syukur tersambung dengan nikmat. Kalau seandainya nikmat itu kemudian tidak disyukuri, maka putuslah nikmat itu. Putuslah nikmat itu. Sedangkan syukur pun tidak cuma sekedar sebagai satu kesatuan antara nikmat dengan syukur, tetapi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sarana ditambahkannya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Nikmat dengan syukur itu tersambung erat. Syukur dengan nikmat itu bersambung dengan erat. Ya, nikmat itu akan berhenti tatkala mereka juga tidak mau mensyukuri nikmat itu. Sedangkan syukur itu sendiri juga menjadi sarana untuk ditambahkannya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu golongan manusia yang mana seseorang yang telah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah yang besar atau dalam jumlah yang banyak, atau dia mendapatkan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi setelah dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak dia syukuri, tidak dia pergunakan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia justru pergunakan untuk berbuat dosa. Di dalam surat Al-Qalam, dalam surat yang ke-68 ayatnya ayat yang ke-44 gitu. Itu dari kalimat ayat yang terakhir, sanas tadrijuhum min haitsu la ya'lamun gitu. Allah Subhanahu wa taala menarik secara berangsur-angsur dari kehancuran dari dia ini, dari nikmat yang melimpah ini akan digiring kepada satu kehancuran dari sesuatu yang tidak dia ketahui. Ini Sufyan Ats-Tsauri menjelaskan ayat ini. Ada segolongan umat manusia di saat mereka ini diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak. Kemudian nikmat yang banyak ini tidak dijadikan dia untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru dengan nikmat yang besar ini dia pergunakan untuk
berbuat dosa. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala tarik secara berangsur-angsur, akan dia geret dia, akan dia tarik dia untuk dibawa kepada kebinasaan. Sufyan Ats-Tsauri itu menjelaskan bahwasanya orang diberikan nikmat yang besar, tetapi dengan nikmat yang besar ini justru dibuat atau dijadikan atau untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kira-kira kalau hari ini dari mau sugih banget, kaya-kaya, hartanya melimpah ruah, di rumah itu bosan dengan istrinya, ya kan? Duit-duit itu kan pergi di puncak dengan membawa perempuan lain, bayar dia berapapun yang ia minta untuk dia menuruti hawa nafsu, untuk bersenang-senang gitu. Dia punya harta banyak itu hanya dalam rangka dia untuk melakukan dosa-dosa dan dosa. Dia untuk berbuat dosa terus gitu. Ya biasanya gulune ngelain ngombe banyu putih, ngombe teh kuwi ilang, gak ada duit itu ngelak ngombe no. Nah, mikirnya sudah lain-lain gitu loh. Akhirnya cari cium. Mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu dia pergunakan untuk dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu. Maka orang yang seperti ini akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, pelan-pelan akan digelincirkan dia dari arah yang tidak diduga. Jangan dikira kalau ada seorang manusia diberikan rezeki yang melimpah ruah itu kemudian dia tidak bisa mensyukurinya dalam waktu yang tidak lama. Tunggu kehancuran. Tunggu kehancuran itu. Hari Kamis kemarin tuh di rumah saya tuh berdatangan 2 tamu, suami istri. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Ini suami istri, yang laki-laki itu berdua rambutnya dicat coklat ya. Potongannya kalau tentara gitu. Yang perempuan juga pakai celana jeans, pakai sepatu hak tinggi, pakai jilbab ya. Jilbab. Datang ke rumah saya itu, saya berkata silakan masuk, ini dari mana dan siapa punya perempuan. Saya tanya itu malah nangis dia. Berdua bagai koyong nangis banget. Orang patut kalau buat ini. Nangis sentuh kayak orang itu rati gawe-gawe nangis tenang gitu. Ngerti suaminya nangis, istrinya juga melu nangis gitu. Aku rasa itu nih kok, ispen meneng sama meneng lah kita tengok. Lah, setelah dia habis makan saya nangis ini, Ustaz, saya itu memang sengaja mencari Ustaz. Kemarin saya tanya di gang sebelah itu di kampung ini yang ada Ustaz mana ya, ditunjukkan di gang saya ini, padahal gang saya itu satu gang itu rata-rata Ustaz semua. Ini kok dijual nanggung aku ini, rezeki gitu. Ya, padahal itu Ustaz sih banyak sekali gitu. Dijual di situ. Ya, akhirnya dalam keperluannya apa? Mungkin Ustaz, saya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami wis hancur. Hancur apanya? Ternyata dia ini usahanya itu kolek. Usahanya kolek. Ternyata dia punya usaha besar, sampai rumahnya dijual, punya gudang dijual, punya mobil dijual, punya sepeda motor dijual. Nutup itu belum nutup, Pak. Nutup kekurangan dari koleknya ini dia belum nutup. Sampai dia sempat menyebutkan kira-kira kalau dinominalkan berapa? Kira-kira 1,5 itu belum nutup Ustaz. Nyaur Pak, nutup usaha itu 1,5 miliar itu belum nutup gitu. Saya itu terus sakar ngandani opo iki.
Saya minta nasihatnya Ustaz agar supaya hati saya itu adem, agar hati saya itu senang kembali, agar hati kami itu semangat berusaha kembali Ustaz. Terus akhirnya saya bertanya-tanya dulu, sebenarnya yang menyebabkan kamu daripada kehancuran usaha ini, usahanya gimana nanti? Tanya banyak, akhirnya ketemu. Dia cerita-cerita itu. Ternyata saya menyimpulkan ada 3 hal yang menjadikan dia fatal. 1, terlibat bank konvensional, ribawi ya. Ini kan alam bangun susah itu wis mulai dolanan riba, tunggu kehancuran nggak lama. Ya kan? Yang kedua, sudah mulai meninggalkan sholat 5 waktu. Bisa dia piwe, bisa dia sibuk, bisa dia laris, itu kadang dia nggak sholat. Kadang dia nggak sholat. Ketemu ya 2. Yang ketiga, tidak pernah beribadah. Bondone oke Pak, rezekinya gampang dia. Dia punya karyawan tuh 5. Karyawannya usaha jual beli spare part. Udah duit gampang ya, tetapi Allah SWT sangat mudah sekali mengambil semuanya, bahkan dia dijual semuanya atau nutup aja nggak bisa, nggak nutup. Akhirnya saya hanya bisa menasihati Mas, kalau jenengan ingin target lagi, ingin pulih lagi, ya paling tidak hatinya ditoto. Ini hal-hal yang menyimpang ini jangan diulangi lagi. Kalau nanti sudah mulai usaha, itu ya usaha sak tekane ora perlu dulu langsung gede, tetapi uangnya bersih, jangan sampai tercampur dengan riba. Yang kedua, sesibuk apapun sholat 5 waktu kerjakan. Bagi kamu ya jamaahnya di masjid. Besok sholat Mas, sampun. Ini cuma kadang bukan nonton waktu di sholat. Terus sedekah, mulailah bersedekah, mulailah untuk mengeluarkan hartanya untuk di jalan Allah SWT. Ternyata langsung dipraktekin, dia pulang, itu direnungkan, dia perhatikan dengan nasihat-nasihat saya ini dia renungkan sama suaminya. Kita harus nekat Mas. Nekat kok harus udah utangan meneh, tapi utangan sing kurang enek ribanya. Ternyata pada saat itu terus langsung ada orang yang menawarkan modal lewat UMKM itu apa itu? Tawaran pinjaman tanpa bunga. Berapa besarnya? 1,5 miliar. Itu yang Allah mengenai jalan keluar kan orang angel-angel lah gitu. Duit sak mulut dilungke utang gitu. Orang nganggo anak, orang ya Allah ya Karim. Cuma pesan itu waktu sesibuk apapun kerjakan sholat 5 waktu, jangan sampai tinggal. Sedekah hendaklah kalian lakukan sedikit tapi tiap hari bersedekah. Alhamdulillah, ini satu kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ini ternyata memang kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan yang begitu besar, kemudian dia tidak mensyukurinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghancurkannya. Seperti ayat ini ya, surat Al-Qalam ayat 44. Perlu diketahui bahwasanya iman itu separuhnya itu adalah sifat sabar, dan separuhnya lagi adalah syukur. Iman itu setengahnya itu adalah sabar, dan setengahnya lagi adalah syukur. Kalau seseorang dia mempunyai iman, kalau hanya memiliki kesabaran saja dan dia tidak bisa bersyukur, maka iman mereka hanya setengah. Atau sebaliknya, dia hanya bersyukur saja tetapi dia tidak bisa sabar dari berbagai macam ujian, maka iman mereka setengah.
Maka di sini iman itu setengahnya adalah sabar dan setengahnya adalah rasa syukur. Ya, dan mas. Ya. Sedikit lagi ya, sedikit lagi. Maka di sini syukur itu ada 3 komponen. Seseorang belum dikatakan syukur kalau tidak memiliki 3 komponen ini. Yang pertama adalah lisannya, hatinya, dan anggota badannya. Dikatakan syukur itu kalau hatinya itu meyakini sang memberi nikmat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada loh Pak, orang yang dia mendapatkan rezeki lantaran lewat majikannya, lantaran lewat bosnya, itu lupa bahwasanya yang memberikan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku itu rezeki kalau ini lantaran bosku. Bosku lomo banget ya bagi-bagi rezeki gitu Pak. Dia sudah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati itu Pak. Kalau seandainya kita ini seperti itu, lupa sang pemberi nikmat, kita belum dikatakan syukur. Yang kedua, lisannya itu memuji syukur sang pemberi nikmat. Alhamdulillah. Seseorang kalau hanya sekedar mulutnya alhamdulillah tatkala mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum dikatakan syukur Pak, kalau belum memiliki 3 komponen ini. Hatinya meyakini bahwa nikmat dari Allah, mulutnya mengucapkan alhamdulillah, segala puji itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi anggota badannya ini tidak dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan nikmat yang ada tidak dijadikan dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka belum dikatakan syukur. Loh aku syukur Mas, aku yang turun rezeki alhamdulillah. Belum dikatakan syukur Pak, kalau dengan nikmat yang dia dapatkan tidak menambah dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmat yang ada tidak dijadikan dia untuk tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu belum dikatakan syukur. Jangan merasa bersyukur kalau mungkin mulutnya ini sebentar-sebentar mengucapkan hamdalah, sementara perbuatannya itu tidak semakin bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terakhir kan perkataan Al-Hasan. Perkataan Al-Hasan. Beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan sebuah nikmat kepada seorang hamba lalu dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kecuali dia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya lagi lebih banyak. Perkataan Al-Hasan. Kalau seorang itu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuk nikmatnya, sekecil apapun, kemudian dia mengatakan alhamdulillah, kecuali Allah pasti akan menambahkan nikmat itu yang lebih banyak lagi. Ini menurut Al-Hasan. Maka beliau mengatakan kalau seandainya dia ini setiap kali mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah dia senantiasa memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tutimus sholihat. Beliau mengajarkan demikian. Jadi alhamdulillahnya ini lebih digenapkan, dilengkapi dengan kata-kata itu alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tutimus sholihat. Artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan nikmatnya lah terlaksana setiap kebaikan. Maka beliau juga kemudian demikian pula tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada engkau, maka jangan lupa juga mengucapkan ucapan syukur alhamdulillahi ala kulli hal. Ternyata lisan ini juga punya pengaruh besar lah dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ada musibah itu memang tingkatan yang paling tinggi itu mengucapkan hamdalah.
Maka kalau kita nanti belajar tentang bagaimana sikap seorang mukmin di dalam menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala, itu kan ada 4 tingkatan. Pertama, dolim. Dolim bagaimana? Tatkala diuji Allah Subhanahu wa taala, diberikan musibah, dia berkeluh kesah. Boleh kosong. Bahkan kemarin saya dilapori oleh seseorang itu, leku itu loh Ustaz, bendino musambatin jalur mati woy. Ada orang hidup itu jalur mati ya, karena jalur itu mimpi rekoso. Berkeluh kesah, ujian-ujian yang menimpa dirinya itu dia berkeluh kesah, dia mengeluh berbagai macam keluhan-keluhan, maka dia dolim. Sikap yang pertama adalah mengeluh terhadap ujian itu. Dikasih sakit itu juga mengaduhnya itu luar biasa. Waduh yo ini sebenarnya waduh yo. Ya, ini tingkatan orang yang dolim ini Pak, menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kedua, gitu kan, dia bersabar. Dia bersabar. Sabarnya ini kita perlu dibedakan ya nanti. Orang yang bersabar ini, dia ini tidak mengeluh, tidak seperti yang pertama, tidak mengeluh, tetapi dia berharap musibahnya segera berlalu. Itu sabar. Orang sabar itu tatkala diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dia diam tidak mengeluh, tetapi sangat berharap, ya Allah, segera musibah ini kau angkat ya Allah. Ya Allah, sakit ini segera kau angkat ya Allah, dan jangan kau kembalikan penyakit itu pada kami ya Allah. Itu sikap sabar. Tetapi ada tingkatan yang ketiga, itu adalah syukur. Syukur di sini apa? Dia tatkala mendapatkan ujian Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluh dan tidak berharap ujian itu pergi darinya. Sakit banget kan? Oh, Aisyah aladi. Tiba-tiba loro ki orang Rasulullah, orang jaluk marang Allah, loro iki kendang lunga. Ini sudah tingkatan syukur Pak ini. Tetapi ada tingkatan yang lebih tinggi lagi apa Pak? Ridho Pak. Diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala itu dia ridho, mensikapi antara nikmat dengan musibah ini sama-sama pemberian Allah, dia ridho kepada itu. Kira-kira diwenehi sehat ya alhamdulillah, diwenehi lara alhamdulillah, modal Pak. Iki ora iso meneh ya tingkatan paling tinggi ya. Syukur ya nggak bisa, sabar ya nggak bisa. Kita ini kelasnya ya bersurau tadi. Ya kan modelnya begitu. Tetapi ini ilmu zaman sekalian, kita harus mencoba dan mencoba lebih baik. Jadi tingkatan ridho itu kira-kira kalau digambarkan oleh ulama itu, engkau meminum jamu yang sangat pahit, tetapi ekspresi wajahmu itu seperti minum sirup gitu. Ini soalnya. Nah, ngombe jamu putra wali, pahite ya ngono ngene ngombene. Seger. Wah, ini sudah tingkatan ridho. Diwenehi lara kaya ngono ki masyaallah ora ngetokke larane, Pak. Saya pernah ketemu seorang gitu sangat luar biasa. Seorang ini ngontrak di sebuah rumah. Anaknya juga di pondok pesantren semuanya. Yang di rumah tinggal suami istri saja, tinggal orang tua saja. Anak-anak sudah semuanya di pondok semuanya. Dia punya mesin jahit, dia punya mesin obrak, dia punya apa-apa di situ karena untuk usaha mereka. Nah, suatu ketika dia pergi, Pak. Dia pergi karena ada satu urusan, kontrakan itu ditinggal begitu saja. Datang mobil pickup berhenti di depan rumahnya, buka pintu, ngangkat mesin jahitnya dimasukkan ke pickup, obraknya dimasukkan pickup. Tangga teparune niki ya nika pindah to Mas sing nggawa mobil iki ya. Nggih, malah dewaki wae kok ya. Napa malih niki kabeh niki sing elek-elek tinggal mawon lho. Sing nggawa pickup ngono. Sing ala-ala gumbal-gumbal kerogetan-kerogetan enggak usah niki sing bagus-bagus aja masukkan. Malam-malam diunggah gitu.
Dan besok main resik mobil lunga, sing duwe malah ditekok. Kelangan itu. Ya Allah ya Karim, ini rezekine dhewe dimilih Allah. Apa pi? Delok nih jeneng entek-entekan. Tanggane mara, lho. Jenengan mboten pindahan to Mas, sing ngomong pindahan sapa? Orang maling Mbak dia. Di siang bolong dia. Terang-terangan tuh mangkuk rumahnya habis. Berita itu sampai ke sekitar masyarakat kami dan saya tahu dan saya kenal sekali orang ini, sama istri juga kenal sekali. Saya ketemu di jalan, saya panggil dia itu Pak Ade, sanjangnya jenengan itu ujian. Alhamdulillah, mboten napa-napa. Pun biasa, wong iman diuji Allah nang dunya pun biasa. Tidak menunjukkan rasa sedih saya tuh, masya Allah ini luar biasa itu. Ketemu sama saya tuh tidak nampak wajahnya tuh sedih, padahal bondotunya rintek. Dan tatkala saya bertanya, sanjangnya jenengan diuji Allah di apa? Boten curang, iman milik Pak. Boten nopo-nopo, boten sak sedih. Malah aku sing dian lho. Padahal kula khawatir temen iki malah dhewe ngeloki aku. Jarine aku sedih itu. Enggak apa. Ini loh, kira-kira tatkala menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa mensikapi seperti ini, sudah ternyata orang seperti tingkatannya ini sudah tinggi lah dalam menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Jenengan saged mboten? Kira-kira entek-entekan ngene ketemu kancane itu piye? Remo. Mben dino mung ngelo wae. Mbok ya, urip kaya ngene kok mati ya sih. Mungkin kira-kira itu. Tapi ini tidak menunjukkan kesedihan sama sekali. Wajahnya masih ceria, masih bisa ketawa. Dan sekarang dia tinggal di kampung halamannya. Karena sudah nggak punya apa lagi, nggak punya apa-apa. Saya sampai hari ini punya niatan saya ingin berkunjung, ingin menjenguk ke rumahnya tuh masih gagal saja. Masya Allah, luar biasa. Maka untuk itu Iwan Ubidin Arsadakumullah, jadi tingkatan seorang hamba tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu tingkatannya seperti ini tadi. Dan rata-rata kebanyakan kita itu masih dalam keadaan dzalimun nafsi, mendolimi diri kita sendiri-sendiri. Wis diuji marang Allah Rasulullah baik. Kudune ujian kuwi iso ngukurke dosa, iso ngangkat derajate, lu gandeng Rasulullah kaya dene wong jiplok komondo ketiban ondo. Artinya kalau bisa itu dicari Rasulullah. Ya, ujian apa jangan Rasulullah. Tingkatlah kita belajar sabar. Terus dia sadar. Yes, ini keinginan Allah terima saja. Dan kita berdoa pada Allah semoga ujian ini segera diselesaikan oleh Allah SWT. Dengan demikian musibah ini bisa menjadikan dosa kita digugurkan oleh Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Demikian terkait dengan rasa syukur. Jadi kita selesaikan sekalian satu bab ini. Dan rangka upaya untuk membuka rezeki pintu langit yang sudah mendapatkan 2 poin. Yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertemuan yang akan datang insya Allah kita bahas selanjutnya. Nanti setelah selesai baru kita masuk ke pertemuan. Kita akhiri dengan doa para pemanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.